Tes cek sound. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, hari ini kita akan bahas salah satu berita besar ya yang lagi rame di jagat kripto, yang lagi rame lah. Ada Blockdag yang katanya udah ngumpulin dana sekitar 200-an juta lebih dolar dan juga siap listing di CEX ya. Lalu ada juga berita menarik soal PP yang naik 10% dalam sehari. Dan juga ada prediksi untuk harga BNB ya, yang katanya bisa tembus sampai 1000-an dolar lah di tahun 2025 ini. Nah, untuk itu kita langsung aja bahas bareng-bareng ya. Kita bedah dari beberapa artikel bareng-bareng. Oke, kita mulai dari PP ya. Oke, jadi kita mulai langsung ke PP. Kita langsung masuk ke market outlook-nya saja, teman-teman. Jadi PP ini naik 10% di satu hari ya, teman-teman. Nah, ini ada pertanda atau bahkan ada akumulasi ya. Banyak yang nebak bahwa whale sudah mulai gerak ya. Jadi di sini menyatakan di sini nih. Nah, artikel ini menyatakan PP naik 10% dalam satu hari karena ada akumulasi besar-besaran nih. Bahkan disebut ada whale yang narik 2 triliun koin PP ya. Nah, ada 2 triliun koin PP dari Binance. Gila, ini memang sinyal kuat ya kalau mereka mau simpen jangka panjang sepertinya. Nah, secara teknikal juga ada menurut analis gitu ya. Kita coba hapus dulu, teman-teman. Ininya kita ini dulu. Nah, di sini ada formasi. Selain di sini ada bullish engulfing ya di sini. Ini juga kalau kita tarik per daily, di sini mungkin bisa terbentuk sebuah bukan formasi apa ya, pola lah. Pola cup and handle, teman-teman, di sini nih. Kita coba lihat. Nah, ini adalah pola cup and handle. Jadi ini tinggal tunggu sebetulnya ketika dia nantinya bisa dia retest atau naik kemudian nanti retest, mungkin ini akan open interest ya, naik sampai 66%-an. Bisa aja si PP ini naik sampai ke 400 juta dolar gitu ya. Kemudian target resistance sebetulnya ada di sekitar 0,090. Itu jauh banget. 900 tuh mana? Nah, di sini nih. Jadi jauh ya. Nah, ini kalau misalkan sebetulnya bisa tembus, ini akan semakin bisa meroket untuk si PP. Intinya sebetulnya yang ingin saya sampaikan untuk si PP ini ada whale yang masuk ya. Dan juga menariknya ketika dia tarik 2 triliun koin PP dari Binance, itu menandakan mungkin dia akan simpan atau hold lebih lama nih untuk si PP. Oke, kemudian selanjutnya ada BNB ya. Nah, ini menarik juga. Ada salah satu prediksi dari Standard Chartered, teman-teman. Kalau BNB bisa tembus ke 2.700 dolar di tahun 2028, teman-teman. Itu gila sih kalau misalkan memang benar terjadi. Kenapa bisa begitu? Nah, karena BNB ini punya korelasi yang kuat sama Bitcoin dan Ethereum. Terus ada potensi ETF ya, Buy Van Eck. Ini juga bisa mendorong minat dari institusi. Dan jangan lupa ada fitur BNB Burn dan utility-nya di Binance ini bikin supply makin kecil gitu. Jadi sistem mengatur inflasinya tuh dari Binance udah bagus gitu. Nah, di sini dia memprediksi memang di tahun tersebut, di tahun 2028, dia atau Binance ini mungkin bisa ke harga 2.775. Jika misalkan di compare dengan sekarang, harga Binance itu sebentar, saya coba lihat dulu BNB.
USDT ya. Nah, ini masih sekitar 600 ya teman-teman. Masih sekitar 600-an, belum ke 700. Nah, bahkan sebetulnya di tahun sekarang pun si Standard Chartered ini sudah atau memprediksi bahwa Bitcoin ini bakal ke 1275. Itu aja sudah sekitar 2 kali lipatnya dari sekarang. Gitu. Gitu ya. Karena juga selain dari teknikal, dia juga memperhitungkan bahwa mekanisme burning atau mekanisme penjaga inflasinya dari Binance itu sendiri bagus ya teman-teman. Jadi itu mungkin yang menjadi aspek analisa atau prediksi dari Standard Chartered. Oke, nah sekarang bagian yang paling menurut saya lumayan interest ya. Jadi ada salah satu proyek namanya Blockdeg nih teman-teman. Blockdeg ini proyek layer 1 atau layer 1. Ini katanya sudah mengumpulkan lebih dari 240 juta dolar ya. Dan lagi persiapan buat listing di beberapa CEX atau Central Exchange. Nah, harga batch sekarang udah masuk batch 28, teman-teman. Di harga, nah ini batch 28 di harga 0,0262 dan target nanti setelah launch price-nya adalah 0,05 teman-teman. Jadi mungkin sekitar 100%-nya atau 2 kali lipat nih, 0,5. Nah, mungkin kalau misalkan diasumsikan kalau teman-teman beli dari batch awal, ini bisa jadi 2000% teman-teman. ROI-nya ya. Gokil, dan ini bukan cuman hype ya. Testnet mereka memang udah bisa dijalanin transaksi, dalam waktu sub-second. Jadi lumayan kecil gitu latensinya teman-teman. Dan juga support smart contract dan juga skalabilitasnya sudah dites di dunia nyata, kayak kerjasama dengan Inter Milan, kemudian SpaceDev, mana ya? Tadi saya sudah sempat baca juga beberapa bahwa dia tuh memang, nah di sini bekerja sama ya, pilot program like Inter Milan nih, dan SpaceDev. Sampai juga dia mengerjakan hackathon dari HackerArt. Nah, ini adalah websitenya teman-teman, Blockdeg. Nah, kalau teman-teman masuk ke websitenya, di sini ada info ya, pre-launch-nya. Kalau misalkan, jadi dari waktu tag saya video ini 5 jam lagi teman-teman untuk pre-sale-nya dibuka. Jadi mungkin yang teman-teman early banget nonton video saya, mungkin bisa langsung mempertimbangkan untuk pre-order gitu ya, untuk bisa menjadi dapat koinnya gitu. Ya juga mereka juga sudah jual lebih dari 100 atau 17.440 miner ya, dan berhasil kumpulkan lebih dari 7 juta dari penjualan miner saja nih. Jadi mereka memang sudah siap dari sisi likuiditas juga. Ini menurut saya memang proyek yang lumayan bagus karena juga dia ada di layer 1 ya. Ini juga beberapa kerjasama dengan beberapa yang terkenal juga ya. Ada CoinDesk, ada Bloomberg juga gitu. Oke, nah jadi intinya gini sih sebetulnya, kalau memang teman-teman seorang trader harian ya, kita coba recap dari kesimpulan beberapa yang saya bahas gitu ya. Untuk si PP, nah teman-teman kalau misalkan trader harian, ini juga bisa jadi momentum ya, karena lagi kenceng nih. Teman-teman bisa mungkin beli ke arah investasi jangka panjang. Nah, kalau BNB kelihatan menarik karena didukung fundamental kuat dan outlook institusional ini juga bagus banget untuk jangka panjang. Nah, tapi buat nyari proyek-proyek baru, potensi ROI tinggi, dan teknologi unik, mungkin teman-teman bisa masuk ke Blockdeg ya. Bisa jadi pilihan yang patut dilirik nih.
karena belum listing di CEX nih, baru akan listing di CEX. Kalau misalkan teman-teman lihat di CoinMarketCap masih belum ya, di sini masih ada beberapa mungkin audit juga. Ini page-nya juga masih di preview. Nah, harga launch-nya juga masih murah di sekitar 0,05 gitu. Dan kalau pre-launch 0,025-an lah. Dan komunitasnya juga rame gitu. Jadi ini juga lumayan bisa jadi potensi. Nah, ini gimana menurut teman-teman? Apakah juga nantinya BlockDAG atau native tokennya BDAG ini bisa jadi the big thing di dunia layer 1? Nah, ini teman-teman bisa drop komen di bawah atau mungkin malah jadi abu gitu ya. Oke, gitu aja paling untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman suka konten-konten seputar kripto, update, dan juga subscribe karena kita akan bahas berita-berita besar lainnya, termasuk mungkin nantinya saya akan bahas altcoin potensial ya. Kayak gitu aja, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.